tempat yang tidak terpikirkan oleh banyak orang, tersimpan cukup banyak sumber protein. Keras ya bagian dalamnya. Ular ini juga bisa makan 10 kali lipat dari besar kepalanya. Di sini cukup terlihat penampangnya. Ini bagian umbutnya. Seperti sari kelapa. Rasanya cukup nikmat. Tidak semua petualangan yang saya lalui berakhir sempurna. Kelelahan fisik dan mental bisa menjadi kendala. Saat terapung di lautan dengan kondisi fisik yang lemah, hanya sebongkah kayu yang bisa saya andalkan untuk bertahan hidup. Oma, ada orang kena lam. Bang, ada orang tua. Oma, cepat, Mak. Yalah. Ternyata ini bukan akhir dari petualangan saya. Sebagai makhluk sosial, kita memang tidak dapat hidup sendiri. Pertolongan dari orang lain terkadang sangat dibutuhkan. Terdampar di hamparan lumpur, keluarga ini membawa saya ke kampung mereka. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa memiliki keahlian masing-masing sesuai dengan tempat tinggal mereka. Salah satunya suku Duano. Dia memiliki cukup banyak skill untuk bertahan hidup di sekitar pantai dan laut. Nah, sekarang saya akan mengikuti Pak Mardi untuk pergi ke laut. Teknik apa saja yang dilakukan oleh Pak Mardi. Oh iya. Masyarakat Duano sudah menggunakan papan tongkah semenjak abad 16 dan digunakan sebagai alat bantu untuk mencari bahan makanan di pesisir pantai. Dan papan tongkah ini juga merupakan salah satu warisan budaya dunia karena sudah digunakan lebih dari 500 tahun. Telah digunakan sejak lama, tongkah menjadi tunggangan andalan bagi suku Duano dalam mencari berbagai sumber di pesisir pantai lumpur. Ternyata tidak hanya kami yang memanfaatkan keberadaan pantai lumpur pasang surut ini. Kumpulan monyet siamang tampak menyusuri hamparan lumpur untuk mencari makan. Terbukti kalau ekosistem ini kaya akan sumber protein dan mineral, memiliki peranan besar dalam kelangsungan hidup dan rantai makanan makhluk hidup di sekitarnya. Satu lagi sumber protein unik yang biasa dicari oleh suku Duano adalah belangkas. Apa tuh, Pak? Belangkas? Wih. Oh, ini ya? Ini kayak ikan pari ya, Pak, bagian atasnya? Iya. Ini bahaya nggak, Pak? Enggak juga. Nggak bahaya ya? Enggak ada yang membahayakan, enggak ada. Oh, jadi bisa megangnya dari badannya juga ya? Dari badannya juga bisa, dari ekornya. Kalau ini bagian matanya ya, hitam ini? Bagian matanya. Wih. Ini bagian bawahnya nggak tajam? Enggak. Wah. Simpan ya, Pak ya? Kita nyari lagi. Dengan nama latin Monoculus polyphemus, belangkas dapat ditemui di hampir kelautan di seluruh dunia. Dengan panjangnya yang dapat mencapai 60 cm, belangkas dianggap sebagai fosil hidup, karena spesies ini tidak mengalami perubahan berarti dari nenek moyangnya yang hidup di bumi, 450 juta tahun yang lalu. Di sebagian besar negara dunia, belangkas dianggap memasuki tahap punah karena mulai sulit ditemui. Tapi di negara tetangga seperti Malaysia, belangkas sudah berhasil diternakan dan menjadi konsumsi yang paling diminati. Belangkas juga diyakini memiliki darah dan sumber protein yang berfungsi sebagai antibiotik alami, baik dikonsumsi bagi penderita luka infeksi. Ternyata
ternyata di tempat yang tidak terpikirkan oleh banyak orang tersimpan cukup banyak sumber protein. Dan dari sini saya mendapatkan cukup banyak pelajaran. Dengan menggunakan papan tongkah ini, saya bisa meluncur dengan mudah, bahkan bisa meluncur dengan cepat. Ayo Pak, balapan ayo! Woo! Menjelang senja tiba, kami harus cepat menemukan lokasi untuk bersandar dan bermalam. Kita memutuskan untuk bepedas atau bermalam di sini karena di sekitar sini cukup aman dari angin, karena di sini seperti bentuk U, sehingga dari arah sana belakang saya ini cukup aman dari tiupan angin. Berarti kita juga cukup aman dari ombak ya Pak. Kita bisa tidur dengan tenang di sini. Setelah perahu berhasil kami sandarkan, saatnya mengolah hasil tangkapan kami seharian ini. Simpan dulu ya Pak ya. Nah ini kita nanti akan bakar belangkas ini utuh-utuh, karena yang akan kita peroleh nanti bagian telurnya. Di sini cukup terlihat. Ini bagian yang empuk-empuk ini bagian telurnya. Nah ini bagian yang dikonsumsi. Tidak peduli di daratan maupun di lautan, asal ada kesiapan, tidak ada kata darurat. Di depan saya ini ada buah kedabu. Pohonnya tidak terlalu tinggi dan kalau sedikit kekuning-kuningan itu udah hampir masak. Ukurannya sudah lumayan besar. Saya akan coba manjat. Ayo. Bagi suku Laut Duano, sumber bahan makanan mereka tidak hanya berasal dari laut, tapi juga dari tumbuh-tumbuhan bakau yang berbuah. Untuk mendapatkannya bukan perkara mudah, karena kami harus masuk ke dalam rapatnya aliran sungai dan memanjat tumbuh-tumbuhan ini. Nih buahnya. Yang paling gede atau warnanya sedikit lebih cerah, ini katanya sudah masak. Namun harus cobain dulu. Keras ya bagian dalamnya. Seperti jambu kerikil. Pada bagian dalamnya ada biji-bijinya cukup kecil dan cukup keras. Dagingnya cukup lunak. Nih bagian dalamnya. Persis kayak jambu biji. Cukup keras dan ini pada bagian luarnya berwarna hijau dan bagian dalamnya berwarna putih. Ini bijinya cukup keras. Salah satu buah-buahan yang terdapat di daerah rawa namanya buah kedabu. Rasanya sedikit asam, namun ini salah satu alternatif buah-buahnya yang bisa dimakan. Ayo Pak. Sanca bodo atau yang memiliki nama latin Piton morus digitatus. Ular ini termasuk ular yang
sudah dilindungi karena cukup langka. Dia pandai berenang seperti ini. Ular sanca bondo merupakan ular yang dilindungi. Populasinya semakin menurun di setiap tahunnya. Ular ini